Gimana? Gampang kan cara buatnya? Sudah ada urutan-urutannya, cocok banget buat yang di rumah hobi bercocok tanam, kita bikin pupuk sendiri. Nah, kalau ancaman sampah menumpuk tadi terlihat nyata, kita juga perlu waspada ancaman dari kekuatan super dan sampah alias polusi yang bisa menghancurkan, mulai dari suara, udara, hingga air. Nah, ini dia bisingnya polusi suara. Yang pertama, sampah atau polusi suara. Ini salah satu polusi suara yang bising, seperti bikin kaget begitu ya. Dan ternyata ini ada ambang batasnya. Jika kita mendengar ambang batas suara yang bising sekitar 85 hingga 120 dB. Nah, ini bisa merusak pendengaran kita atau telinga kita dalam jangka waktu yang cepat ataupun lama. Ini mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Kalau kita berbisik, kira-kira itu hitungannya sekitar 30 dB. Kalau kereta api lewat itu sekitar 100 dB sampai 120 dB atau desibel, setara dengan suara sirine ambulans. Oke, kita pindah ke berikutnya adalah polusi udara ya. Ini tentu bikin sesak ya, karena ini yang paling kita rasakan sehari-hari. Misalnya dari polusi kendaraan. Nah, ini cukup merusak paru-paru bahkan hingga jantung. Seperti kita ketahui, sumber-sumbernya ada beberapa ya. Bisa dari industri, kemudian bisa juga dari kebakaran hutan, dan bahkan kegiatan pertanian yang melibatkan penyemprotan hama kimia. Berdasarkan laporan Policy Institute at University of Chicago pada Februari 2021, polusi udara di Indonesia mengurangi harapan hidup hingga 2 tahun. Nah, ini cukup besar ya. Dikutip di cnnindonesia.com, laporan ini menyebut Jawa Barat adalah provinsi paling tercemar dan Depok adalah kota paling tercemar di Indonesia. Sehingga harapan hidupnya kemungkinan berkurang sekitar 6,4 tahun. Nah, dan yang terakhir adalah tersiksa dengan polusi air. Karena kalau kita lihat, air ini menjadi sumber kehidupan kita sehari-hari, butuh air. Air yang tercemar polusi tentu memiliki berbagai ancaman di kehidupan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkap 59% sungai di Indonesia ini dalam kondisi tercemar berat. Walaupun angka ini sebenarnya lebih baik, karena sebelumnya di tahun 2015 sungai tercemar mencapai 79,5%. Nah, ini tentunya lebih baik ya. Dari limbah-limbahnya berasal dari mana? Dari limbah industri migas dan pertambangan hingga rumah tangga dan peternakan. Sementara bagaimana kalau kita lihat di laut? Sama. Nah, ini banyak sampah. Dari data Tim Koordinasi Sekretariat Nasional Penanganan Sampah Laut menghitung total sampah yang masuk ke laut di tahun 2020 mencapai 521.540 ton. Anda bisa bayangkan, jika semakin banyak perairan tercemar, bagaimana makhluk hidup bisa bertahan hidup tanpa air bersih. Jadi, mulai bersama kita kendalikan sampah untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih berkualitas.